Bayangkan sebuah planet tanpa matahari. Pernah ia tidak diinginkan di sistem bintangnya dan terbuang ke ruang angkasa hampa. Mungkin tanpa sistem bintang sendiri. Lahir dalam sepi. Oh, saya sedang berbicara tentang planet yang nakal. Planet tersebut juga disebut pengembara, tak terikat dan tanpa surya. Kedengarannya cukup menyedihkan, bukan? Planet pengembara yang dimaksud tidak memiliki sinar matahari. Malam yang tak berujung menguasai permukaannya. Tanpa cahaya tak ada kehangatan, sehingga tidak ada kehidupan di dunia beku ini. Namun, bagian paling menakutkan adalah planet pengembara bisa aja mengusir bumi dari orbitnya. Padahal kita hidup di zona layak huni bintang kita. Itu berarti planet kita berada pada jarak dari matahari yang memungkinkan air tetap ada di permukaannya dalam bentuk cair. Tetapi penyusup antar bintang bisa saja merusaknya untuk kita. Jika sebuah planet pengembara masuk ke tata surya dan pendekatannya tak terhentikan, ia mungkin menabrak planet biru kita, mendorongnya keluar orbit ke wilayah ekstrem yang jauh dari matahari. Sekarang, mari bayangkan dampaknya jika planet seukuran Mars bertabrakan dengan kita. Besar kemungkinan orang akan bereaksi panik dan putus asa. Kita punya contoh buruk saat penyusup luar angkasa memusnahkan mayoritas kehidupan di permukaan planet. Kejadian serupa akan fatal. Dampak langsung dari tabrakan seperti itu akan sangat katastrofik. Ini memicu hilangnya banyak nyawa dan kehancuran luas di planet ini. Awalnya, orang fokus pada evakuasi dan pemulihan, namun segera jelas bahwa dunia tak terselamatkan. Iklim di seluruh planet mendingin. Selain itu, semakin jauh bumi dari matahari, semakin lemah tarikan gravitasi bintang tersebut. Akhirnya, bumi akan berada terlalu jauh dari sumber cahaya dan panasnya. Bumi akan berubah menjadi batu mati yang tertutup es tebal. Ya, itu terdengar cukup suram. Tapi bagaimana jika umat manusia telah meramalkan bencana ini dan mempersiapkannya sejak awal? Akan seperti apa kehidupan kita dan di mana kita akan tinggal setelah bencana kosmik itu? Jika pada saat tabrakan manusia telah berkoloni di Mars, kita mungkin masih sempat meninggalkan bumi dan berangkat menuju planet merah. Mungkinkah mengubah dunia jauh ini agar mampu mendukung kehidupan manusia? Itu pasti akan menjadi pencapaian luar biasa. Mars adalah tempat yang sangat berbahaya bagi kita. Jika tiba-tiba berpindah ke sana tanpa pelindung, gas dalam darahmu akan berubah jadi gelembung dan ini sangat berbahaya. Ditambah kurang oksigen, paparan dingin, serta keracunan radiasi juga. Jika planet liar menghancurkan kehidupan di bumi, kita nggak akan punya pilihan lain. Kita harus menciptakan magnetosfer yang lebih kuat di planet merah untuk melindunginya dari radiasi ultraviolet matahari. Untuk alasan yang sama, Mars juga membutuhkan atmosfer yang lebih tebal. Saat ini, atmosfer Mars hampir seluruhnya terdiri dari karbon dioksida dengan sedikit sekali oksigen. Udara ini tidak cocok untuk manusia. Agar manusia bisa hidup nyaman di sana, Mars juga harus lebih hangat. Dan jika kita berhasil menghangatkan planet itu, kita juga bisa melepaskan karbon dioksida beku. Saat ini, ada cadangan besar gas ini di kutub dan area lain di planet merah. Hal ini akan membantu atmosfer menjadi lebih tebal, sehingga memungkinkan air untuk ada di permukaan planet. Selain itu, kita juga membutuhkan tempat untuk tinggal. NASA telah bereksperimen dengan habitat ringan yang dapat dipompa, tapi jelas itu bukan solusi jangka panjang. Pada saat yang sama, sangat mahal untuk mengirimkan bahan bangunan ke Mars, terutama jika kita sedang dikejar waktu, melarikan diri dari bumi kita yang malang dan sedang runtuh. Jadi, alih-alih mengirim elemen konstruksi yang sudah diprefabrikasi ke planet merah, kita bisa menumbuhkannya langsung di permukaannya. Kita bisa mewujudkan hal ini dengan bantuan jamur dan sianobakteri. Mereka dapat menghasilkan banyak biomineral seperti kalsium karbonat serta biopolimer. Mereka bisa merekatkan material berbatu Mars menjadi balok bangunan sesungguhnya. Dengan kata lain, batu bata Mars akan tumbuh sendiri. Dan kita hanya perlu merakitnya menjadi dinding, lantai, bahkan furnitur. Namun, koloni muda ini tak akan bertahan lebih dari 1 generasi tanpa pasokan tambahan dari bumi. Sayangnya, opsi ini tidak tersedia.
Lalu, mungkin orang-orang akan pindah ke koloni yang terletak di banyak stasiun luar angkasa yang cukup jauh dari lokasi dampak. Dalam kasus ini, kita akan bisa menghindari kehancuran, tetapi habitat seperti itu harus cukup besar untuk mendukung pertanian dan fasilitas medis, pabrik pembangkit listrik, lembaga pendidikan, dan masih banyak lagi. Dan akan menjadi pekerjaan berat untuk menopang stasiun-stasiun seperti itu. Tanpa pasokan yang diperlukan, ketika kerusakan perawatan sederhana saja bisa berubah menjadi masalah yang tak terpecahkan. Tapi mari kita bayangkan bahwa keturunan kita memutuskan untuk mencari bumi beberapa ribu tahun kemudian dan berhasil. Seperti yang Anda ingat, posisi planet kita akan berubah. Berada lebih jauh dari matahari. Sekarang, semoga bumi telah mendapatkan kembali medan magnetnya setelah tumbukan, serta sedikit dari atmosfer aslinya. Namun, pemukim bumi butuh air, oksigen, serta tekanan atmosfer. Meski tekanan planet ini cocok, oksigen mungkin tak cukup untuk bernapas tanpa bantuan. Demi pasokan oksigen, manusia butuh bakteri fotosintetik. Akankah bakteri itu ditemukan di planet yang telah ditinggalkan? Mungkin aja. Sebagian besar bakteri akan bertahan jauh di bawah permukaan atau di kedalaman lautan jika masih tersisa di planet ini. Tardigrada, makhluk tertangguh di bumi, bisa bertahan dan menyambut kepulangan manusia. Beruang air bertahan 30 tahun tanpa makan. Hidup di gunung berapi, bahkan bertahan di hampa udara. Jadi, bakteri dan tardigrada ini bisa berkembang biak dan bertambah banyak tanpa predator penghambat. Itu kabar baik. Tapi apa yang akan kita makan di planet yang baru dihuni ini? Tardigrada bukan sumber nutrisi utama bagi kita. Masih ada beberapa benih beku di planet ini, atau simpan di stasiun luar angkasa kita. Tanah di bumi mungkin kaya nutrisi yang tersisa dari bencana masa lalu. Orang mulai menanam benih, beradaptasi pada kondisi keras di planet yang dulunya tandus, dan itu tetap lebih baik dibanding stasiun luar angkasa hampa. Untungnya, peluang tabrakan planet liar sangat kecil, bahkan mendekati planet kita pun langka. Kemunculan para pengembara luar angkasa seperti itu sangatlah langka, dan dengan pesatnya perkembangan teknologi kita saat ini, para astronom pasti akan mendeteksi objek langit sebesar itu yang muncul di sekitar kita, bahkan di seluruh tata surya. Itu akan terjadi jauh sebelum planet liar menjadi ancaman bagi planet kita. Jika planet itu terlalu dekat, kita akan memakai metode pengembangan untuk mencegah tabrakan asteroid. Metodenya beragam, misalnya penumbuk kinetik. Teknik ini menabrakkan sesuatu ke asteroid untuk mengubah orbitnya agar tak lagi mengancam bumi. Bisa juga memakai metode traktor gravitasi. Ini terjadi ketika wahana robotik mendekati objek angkasa atau planet liar dan mendampinginya berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Seiring waktu, gravitasi pesawat mulai mengubah lintasannya. Ada pula metode mengecat objek langit. Serius, permukaan gelap memantulkan sedikit cahaya, sedangkan yang terang memantulkan lebih banyak. Dengan memanipulasi hal ini, kita bisa membuat planet liar mengubah jalurnya, asalkan ada cukup banyak cat untuk melapisi seluruh planet.